Bahasa dunia. Kadang kita sering memaknai bahasa dunia itu kita anggap itu adalah bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa internasional. Oke, itu tidak salah, tidak juga benar 100%. Bahasa dunia adalah bahasa yang kita gunakan yang bisa menunjang kita dalam kegiatan diplomasi dan dalam kegiatan untuk perdagangan internasional. Banyak sekali bahasa-bahasa yang dijadikan bahasa dunia. Ada Inggris, ada Prancis, ada Italia, ada Rusia, ada China, ada Hong Kong, dan ada juga Portugal. Itu dianggap sebagai bahasa yang sering dipakai dalam kegiatan perdagangan. Namun secara tidak langsung kita dipaksa untuk memahami bahasa Inggris karena mengacu dari dijadikannya dolar sebagai mata uang internasional, dijadikannya dolar Amerika sebagai mata uang internasional. Secara tidak langsung kita menganggap bahwa bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Namun seiring perkembangan zaman, ternyata bahasa Indonesia masuk dalam salah satu bahasa yang dipelajari menunjang dalam perdagangan dunia. Itu artinya Indonesia sudah masuk dalam lirikan dan bidikan dunia. Karena apa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita sebagai sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga mereka beramai-ramai menjadikan bahasa Indonesia dalam kurikulum di negaranya. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita bertahan dengan bahasa Inggris kita dan dengan bahasa Indonesia kita? Jangan lengah, kita juga perlu mempelajari bahasa lainnya. Belakangan ini kita dihebohkan dengan adanya kewajiban untuk mempelajari bahasa Prancis. Nah, kita mendengar berita itu setelah Presiden RI Prabowo Subianto berkunjung ke negara Prancis, yang salah satunya menghimbau supaya kita untuk segera mempelajari bahasa Prancis. Baik, kita simpan itu. Namun teman-teman, kita jangan lupa bahwa dalam perdagangan internasional kita, hubungan diplomatik kita tidak cukup dengan 3 bahasa saja. Jika kita hanya mengandalkan 3 bahasa kita gunakan, Indonesia, Inggris, dan Prancis, bagaimana dengan negara lain yang selalu dalam lingkungan kita, dalam lingkungan diplomasi, dalam lingkungan ekonomi kita yang menunjang? Kita perlu ingat, negara kita sering menjalin persahabatan dengan negara Rusia. Kita juga sering menjalin persahabatan dengan negara Tiongkok. Bagaimana dengan dua bahasa itu, bahasa Rusia dan bahasa Cina? Kenapa kok tidak dimasukkan dalam daftar bahasa yang wajib kita pelajari? Padahal belakangan ini dunia internasional, khususnya perdagangan, hampir lebih dari 50% perdagangan dunia dikuasai oleh China atau Tiongkok. Dan setelahnya perdagangan minyak dunia juga dikuasai oleh Rusia. Itu artinya kita akan kembali ketinggalan zaman jika kita hanya mengedepankan bahasa yang hanya diprioritaskan oleh kita, karena kita nggak pernah tahu kapan kita menuju globalisasi yang lebih cepat, zaman yang sudah
dipenuhi dengan kecerdasan buatan, apa kita harus selalu menguasai AI dengan baik? Ya, kalau kita punya perangkat yang hebat. Coba kalau kita nggak punya perangkat hebat yang harus murni skill dari manusia itu sendiri, maka kalau kita sudah menganggap cukup dengan AI, maka kita otomatis secara tidak langsung akan ketinggalan 10 tahun lebih lambat dari mereka yang lebih dulu. Tanpa perlu woro-woro, tanpa perlu pemberitahuan, mereka sudah mengupgrade skill mereka dengan berbagai bahasa internasional yang sering dipakai dalam dunia perdagangan internasional. Jadi yang lebih baik apa? Kita harus mempelajari bahasa itu mengikuti dengan situasi perdagangan internasional yang sering negara kita lakukan. Kita perlu mempelajari bahasa Rusia, dan kita juga perlu mempelajari bahasa China yang selalu menjadi sahabat dalam perdagangan negara Indonesia. Demikian yang menurut saya perlu sampaikan. Tetap jangan lengah, belajarlah, semangat.